Pak Eman Sulaiman ini, sekali lagi saya mau tegaskan kepada rekan-rekan wartawan, ini saya mau katakan bahwa ini malaikat yang turun dari surga datang ke bumi ini sehingga bisa memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya dan transparansi. Jadi nggak ada alasan untuk mau katakan bahwa Hakim Eman Sulaiman terburu-buru atau salah putus atau melebihi kewenangan. Itu tidak ada alasan. Sudah sidang pra-peradilan ini kan sesuai waktu, 5 hari kerja dan diputus di hari Senin. Itu memang pra-peradilan jadwal sidangnya seperti itu, sidang maraton. Jadi nggak ada yang bilang terburu-buru. Nah sekarang kalau hakim memutuskan suatu perkara, kita sekarang dipertontonkan dengan suatu peradilan yang jujur, adil, dan transparan. Harusnya semangat ini dijaga. Semangat keadilan ini harus dijaga. Justru kami berdoa supaya ada Hakim Eman Sulaiman yang lain di Republik ini. Jadi saya juga sangat heran kalau ada rekan-rekan pengacara yang lain katanya mau pergi lapor ke Komisi Yudisial, mau lapor. Saya kira itu sangat keliru. Kenapa? Sebelum kami sidang pra-peradilan, kami sudah ke Komisi Yudisial, kami sudah ke Mahkamah Agung, sudah ke Kejaksaan Agung, Kompolnas, sampai ke KPK. Dia ini yang ke KPK ini, ke Menko Polhukam. Kami sudah kami ke sana dan kami minta supaya kasus ini biar dikawal. Jadi mereka mau lapor kemana juga, saya kira sudah sangat keliru lah. Nggak pantas lah mereka mau lapor ke sana kemari. Nah sekarang pertanyaannya, apakah seorang kuli bangunan, seorang rakyat miskin tidak boleh mendapat keadilan di Republik ini? Apakah keadilan itu hanya milik orang kaya, milik para pejabat, atau milik penguasa? Rakyat kecil atau kuli bangunan nggak boleh dapat keadilan. Ini kan ngawur. Namun terkait dengan ngomong Pak Eman Sulaiman, kan dilaporkan ini adalah Bang Rasman ke Komisi Yudisial. Mungkin tanggapan dari pihak PEGI sendiri gimana sih? Sudah laporkan belum? Dia berencana melaporkan. Berencana akan. Itu saya ingatkan, hati-hati. Ya, setiap organisasi advokat ini dia punya organisasi. Jangan sampai dia melanggar kode etik. Kenapa? Karena harus izin dulu dia mau melapor itu. Organisasinya sepakat nggak, setuju nggak untuk dia melapor ke sana. Jangan sampai dipecat lagi dari dia punya organisasi. Hati-hati. Ya, silakan. Ya. Kemudian begini kawan-kawan, bahwa kalau yang menyangkut terkait ada pihak-pihak atau kita sebut saja Rasman Nasution mau melakukan laporan terhadap Hakim Eman Sulaiman ini, menurut hemat saya bahwa itu terlalu jauh. Apa yang menjadi legal standingnya dia? Rasman ini tidak ikut dalam pihak, ya kan? Kalau seandainya dia selaku pihak termohon atau dia yang menjadi kuasa juga dari pihak termohon atau representasi dari pihak termohon, boleh-boleh saja. Tapi ini dalam kaitan apa? Ini kan membuat lebih gaduh persoalan ini. Yang saya mau katakan begini, bahwa kepolisian itu sudah dengan terang benderang, dengan sangat legowo, ini adalah negara loh, menerima putusan ini. Dan putusan Peggy Setiawan ini, selama belum ada putusan yang menggugurkan, kita harus menerima putusan itu, apapun bentukannya. Makanya kalau ada yang mengatakan akan lapor, saya pikir ini hanya sebagai isu. Kemudian yang saya sangat sayangkan juga adalah apakah keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Rasman Nasution ini menguntungkan oleh pihak kepolisian? Kalau saya lihat di sini sudah mulai semakin terpojok.
Jadi bukan dengan keterangan Rasman yang seolah-olah representasi atau seolah-olah kuasa dari pihak kepolisian makin bagus. Justru saya lihat netizen-netizen, saya membaca media, justru ini semakin menyudutkan. Ini semakin menyudutkan pihak kepolisian. Makanya kami harap juga humas kepolisian, ayolah bersuaralah supaya jangan ada orang-orang yang yang hanya sekedar mau mencari panggung dalam perkara ini, tidak ada kuasanya, tidak ada legal standingnya pula, kemudian mengait-ngaitkan seolah-olah dialah sebagai perwakilan dari pihak kepolisian. Kan nggak tepat juga. Pihak kepolisian ini lengkap kok, ini besar, ini negara, ini milik kita semua kok. Kenapa seolah-olah ada satu orang personal yang tiba-tiba datang seolah-olah mewakili pihak kepolisian? Kemudian keterangannya selama ini, kalau saya lihat ya, kalau kita kumpulin semuanya, ini bukan menguntungkan pihak kepolisian, justru para netizen ini semakin menyudutkan pihak kepolisian. Makanya apakah keterangan-keterangan ini harus dimunculkan lagi, harus tetap lagi seolah-olah menjadi kuasa oleh pihak kepolisian? Kami nggak tahu apa tujuannya rekan Rasman Nasution ini, untuk apa, mau terlalu menggebu-gebu, bahkan mau melaporkan Hakim Eman Sulaiman. Bahasanya pun akan melaporkan. Kapan melaporkan itu? Kalau mau laporkan saja. Kami yang perlu harus diketahui bahwa Eman Sulaiman ini secara personal dia juga punya kepentingan hukum. Kalau dilaporkan dia juga punya hak, kan begitu? Silakan aja. Jangan sampai legalitas saja untuk melaporkan itu sudah dianggap tidak memiliki legal standing. Bagaimana laporan itu mau diadakan? Yang pasti bahwa seperti rekan saya tadi katakan, bahwa sejak persidangan ini, bahkan belum persidangan ini dimulai, kami sudah meminta kok semua. Komisi Yudisial kami sudah meminta. Sudah banyak institusi penegak hukum yang kami minta supaya memantau, ayo kita sama-sama memantau persidangan ini. Tujuannya adalah putusannya nanti adalah putusan yang bersesuai dengan hukum, yang bernuansanya keadilan, dan kita peroleh itu. Kita sudah terima itu, pihak kepolisian sudah terima itu, nggak ada protes. Kenapa ada pihak-pihak yang tidak ada kaitan sama kepolisian mau protes ini? Saya pikir terlalu ngawur lah, jangan seperti itulah. Kira-kira begitu ya. Oke, saya mau tambahkan ya. Saya dengar rekan Rasman Nasution itu mau melaporkannya ke Komisi Yudisial ya. Kewenangan Komisi Yudisial secara undang-undang itu terkait dengan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Artinya yang diperiksa itu adalah perilaku Pak Eman Sulaiman selaku hakim tunggal pada saat persidangan. Dan sebelum putusan hari Jumat, ya Bang, Pak Eman Sulaiman itu meminta kedua pihak, baik pihak pemohon maupun pihak termohon, agar menyampaikan pendapatnya, agar menyampaikan testimoninya, ya, terkait sikap atau perilaku Pak Eman Sulaiman selama memimpin sidang. Pemohon mengatakan bahwa selama memimpin sidang, Pak Eman Sulaiman telah bersikap arif dan bijaksana, adil, memberikan kesempatan yang sama kedua belah pihak, dan objektif. Kemudian pihak termohon dari Polda Jawa Barat menyampaikan hal yang sama, pada intinya telah memimpin sidang dengan arif dan bijaksana, adil, objektif. Artinya sampai di situ ya, kedua pihak ini tidak mempersoalkan. Putusan juga tidak dipersoalkan. Kan gitu perilakunya ya. Sehingga kan kalau kemudian orang lain yang tidak ikut dalam pihak, bukan para pihak dalam sidang, lalu legal standingnya apa? Kerugiannya apa? Kan itu harus ya Bang, itu harus benar-benar dicerna kan. Kemudian yang kedua soal materi putusan, tadi soal perilaku, soal putusan tadi disampaikan Bang Ingsan, Poldanya saja langsung mematuhi, terbukti malamnya langsung ditaati, dikeluarkan, dibebaskan. Itu artinya penyidik Polda Jawa Barat saya apresiasi langsung mematuhi putusan pra peradilan. Bila mana ya dia tidak terima, mungkin bisa saja kan melakukan perlawanan, tidak segera mengeluarkan Egy Setiawan. Yang kedua, kalaupun setelah dikeluarkan ada tidak terima sikap, ya silakan datang ke upaya hukum. Nah, tapi sudah terkunci juga dalam pasal 83 KUHP bahwa putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding atau upaya hukum. Mau kemana? Makanya ingkrah ya. Jadi saya tambahkan lagi bahwa sebetulnya kami dengan polisi itu sudah CNC, clear and clear. Kami dengan polisi itu sudah tidak ada masalah.
Saya ini yang masuk ke ruang Kasubdit, minta administrasi mana segera saya tanda tangani segala macam. Saya mau keluarkan Peggy malam ini juga. Welcome mereka. Ya, Ya. mereka welcome, mereka bilang saling memaafkan kita. Iya. Polisi minta maaf ke saya minta maaf ke polisi. Nggak ada masalah lagi kita ya. Oke, saya mau ke sana, Kanit bawa berkas-berkas, kasih ke Dir Tati, kemudian Dir Tati keluarkan Peggy. Saya yang jemput bawa, sama-sama kita Iya. ini bawa pulang. Bahkan kita dibantu Bawa pengamanannya. kita bantu pengamanannya, Iya, kan? ya kan? Jadi saya kira sudah selesai. Terus apa lagi yang mau dipersoalkan? Saya kira gitu kawan-kawan. Jadi kita sama penyidik itu kayak Ya. sudah tidak ada pertarungan lagi ya. Betul. Sudah clear, sudah salaman, bahkan penyidik juga sudah ya, kita sudah clear ya. Iya. Jangan saling dendam begitu ya. Iya, iya. Kita salaman, makanya diakhiri dengan mengeluarkan tahanan, sambutannya kan luar biasa ya. Iya. Masukin dulu ke ruang dir itu kan Dirtati ya. Tapi Ya, ini buat ada yang daulat. salaman ya. Ada yang daulat dirinya sebagai juru bicaranya polisi seakan-akan seperti Sebutannya itu. namanya. Ya itu jadi di netizen itu ya, tadi saya juga banyak komentar-komentar ya. Jadi bukannya bagus ya ketika ada orang yang bukan mengaku juru bicara, tapi intonasinya, kata-katanya ya selalu perkataannya selalu membela ya penyidik ya. Ya penyidik, ditanya saja penyidiknya ya, silakan. Penyidik itu bagaimana, nyaman nggak itu kan kalau diwakili oleh Pak Rasman kan gitu. Kalau Iya, memang iya. merasa Pak Rasman Iya. ini mewakili Mewakili kepolisian. penyidik kepolisian. Sebagai juru bicara. Ya tapi ya memang nggak jelas juga ya, kita juga nggak tahu dia itu mewakili siapa mati-matian seperti membela penyidik kan. Ya kita juga nggak tahu. Tapi ya biarlah ya, mungkin kerjaannya ya Bang ya. Ya nggak? Kita juga tidak melarang, tidak ikut campur lah, silakan aja. Iya. Tapi sekali sentuh Peggy, maka kami akan bela, maka kami akan bersuara, gitu Bang. Iya. Bukan cuma Peggy, Eman Sulaiman, Oh, iya. kami akan siap jadi lawyernya Eman Sulaiman Kalau juga. diminta, kita siap. Kami diminta kami siap, pasang badan kami. Hmm. Bahkan saya pastikan akan ada demo berjilid-jilid kalau Eman Sulaiman. Iya. Makanya saya sudah pernah bilang, Pak Eman Sulaiman itu disukai oleh rakyat Indonesia. Bayangkan ya, sampai kesederhanaannya pun diungkap di pemberitaan. Itu artinya semua itu mengagumi ya keberanian Pak Eman Sulaiman di suasana mencekam. Ia berani menegakkan kebenaran, berani memutus dengan adil sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Betul. Itu yang kita semua apresiasi, dan saya secara pribadi dan tim penasihat hukum hormat sama Pak Eman Sulaiman. Ya. Bang Tony